Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya akan membahas bagaimana ketika kita mengalami sakit hati itu dikalahkan oleh kasih Kristus. Di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-19 firman Tuhan demikian. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang remuk hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang patah semangat. Ternyata sakit hati yang kita alami itu oleh karena kekecewaan, putus harapan kita, kemudian karena kehilangan kepercayaan kepada orang lain. Namun pada pagi hari ini kita tidak boleh berdiam di dalam sakit hati itu. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19. Tuhan dekat dengan orang-orang yang remuk hatinya. Orang-orang yang patah semangat. Dan ada firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kepada kita. Ketika engkau sakit hati, jangan sampai engkau berlarut-larut di dalam rasa sakit hati itu. Jika kita berlarut-larut di dalam rasa sakit hati itu, maka iblis bekerja di sana. Ingat, ada Tuhan Yesus yang akan memberikan kita penghiburan lewat Roh Kudus yang bekerja buat kita, yang mengingatkan kita betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin saat ini kita mengalami sakit hati yang begitu berat, frustasi yang begitu berat, sehingga kita tidak mau melihat orang itu yang sudah menyakiti hati saya dan saudara. Seakan-akan saudara ingin membalas dendam, memakai cara saudara dan tidak mau memakai cara Allah, karena seakan-akan cara Tuhan itu sungguh lama. Tetapi saya mau ingatkan pagi hari ini, bagaimana cara mengatasi rasa sakit hati. Yang harus kita tahu bahwa Tuhan mengasihi tidak ada batasnya. Tuhan mengasihi tanpa melihat suku, tanpa melihat bangsa, tanpa melihat dia dari latar belakangnya dari mana saja. Yang perlu Anda taruh dalam hati itu, mari kita memaafkan orang lain. Mari kita mengampuni orang lain. Kita melepaskan pengampunan itu sehingga berkat-berkat Tuhan tidak terhalang oleh rasa sakit hatimu kepada orang lain. Saudara, percuma kita sakit hati kepada orang lain. Toh kita sakit hati, mereka sehat-sehat saja bergembira, kita sakit-sakitan. Ingat satu hal, Roh Tuhan tidak pernah akan meninggalkan saya dan saudara dalam keadaan sesulit apapun itu. Percaya saja, sakit hati itu ketika kita kalahkan dengan kasih Tuhan, iman kita kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan, dengan sendirinya akan hilang. Siapa sih yang tidak sakit hati ketika segala sesuatu yang sudah kita lakukan baik, tetapi orang pandang tidak baik? Saya mau kasih tahu pagi hari ini, percuma kita sakit hati, itu tidak akan membuat kita maju. Percuma kita sakit hati, itu akan menghalangi berkat-berkat kita di dalam rumah kita, di dalam pelayanan kita, pendidikan, pekerjaan. Yang harus kita lakukan, yang pertama, ketika engkau sakit hati, berdoalah kepada Tuhan. Menangislah di hadapan Tuhan. Jangan kita cari manusia. Karena jika kita curhat kepada manusia, manusia itu hanya manusia yang kadangkala bisa kebablasan untuk bilang setiap rahasiamu kepada orang lain. Percaya deh, tidak ada satu manusia yang dapat dipercaya kecuali Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, cara mengatasi sakit hati, minta tuntunan dari Roh Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mengasihi kita tanpa melihat siapa kita. Dia betul-betul tulus mengasihi saya dan saudara. Yang ketiga, belajar untuk menerima kenyataan. Apapun itu yang terjadi dalam hidupmu, percaya, yakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu bagian rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah merencanakan kegagalan. Tuhan tidak pernah merencanakan setiap kecelakaan kepada saya dan saudara. Tetapi segala sesuatu rencana Tuhan, mungkin dalam keadaan sedih kita alami, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, lepaskan pengampunan buat orang lain. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita percaya ada Tuhan Yesus yang sanggup menyelesaikan itu. Oke, berhenti sakit hati. Isi hatimu dengan firman Tuhan, dengan rajin berdoa, memuji Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan buka jalan lebar, Tuhan buat berhasil. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara.